Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini senang sekali saya Fitriana Ayu bisa menyapa Anda lewat program Dialog Fajar kawan. Insya Allah setiap harinya hadir jam 5 pagi. Insya Allah Anda pun juga sama ya. Ketika sudah ada Dialog Fajar nih rasanya mau aktivitasnya apapun langsung disambi sama-sama menyimak, kita sama-sama ngaji gitu ya. Semoga manfaat apa yang disampaikan bersama Ustadz Ali Mu'afah dari pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali Ustadz. Betul. Sesuai doa kita kemarin Ustadz ya. Hari ini bisa ketemu lagi. Alhamdulillah pagi hari ini bisa ketemu lagi ya Ustadz. Sehat ya Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah. Semangat. Alhamdulillah. Ya. Betul. Mumpung masih pagi begitu ya. Boleh Ustadz Wali kita perdalam kemarin kita mengartikan arti muhsinin gitu ya Ustadz ya. Karena Allah itu kan bersama orang-orang yang baik, apalagi kebaikan hakiki yaitu ketika kita berbuat baik pada orang yang sudah menyakiti. Sulit tapi bisa loh harusnya begitu ya Ustadz Ali ya. Betul. Kalau berbuat baik pada orang baik kan udah biasa ya Ustadz ya. Tapi berbuat baik pada orang yang menyakiti. Nah, pagi hari ini boleh kita perdalam kembali ya Ustadz ya kriteria dari orang-orang baik ini. Apakah kita ini selama ini sudah masuk di kriteria itu atau belum Ustadz? Kalau belum itu langkahnya atau caranya seperti apa? Selengkapnya bersama Ustadz Ali Mu'afah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyebut asma Allah kawan yang selalu menyertai kita insya Allah ya dalam suka dan duka. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita sehat walafiat. Alhamdulillah. Semangat dan pikiran kita tetap bersih ya. Yang difikirkan yang baik-baik. Saya kira Mbak Ayu pagi-pagi ini kawan-kawan udah mempersiapkan berkarya ya. Wah betul itu kan Ustaz. Ciri orang baik itu Mbak. Masya Allah. Kalau turut to'ai. Oh iya betul. Wah ini minyak ini. Padahal barusan bisa istirahat gitu, makanya tidur gitu ya. Kesindir. Makanya mohon maaf ya ini. Masya Allah. Dan kita bersalawat Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli alaihi wa sahbihi ajma'in. Nah kawan, kemarin kita bicara bahwa Allah itu mengumumkan kepada kita bahwa Dia Allah itu mencintai dan membersamai orang-orang yang berbuat baik. Nah, memang menjadi pertanyaan Mbak Ayu, apakah kita ini termasuk orang yang baik yang dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini memang perlu kita bicarakan ya. Maka kriteria orang yang baik itu telah diterangkan ya oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Pertama, orang yang baik itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas, orang yang paling baik itu adalah anfa'uhum, yang paling bisa memberikan manfaat linnasi, kepada manusia yang lain. Nah ini, jadi Mbak Ayu kalau ada orang mohon maaf masih nganggur Mbak Ayu ya, belum bisa berkarya ya karena belum menemukan lowongannya, tidak apa-apa, kita bantu, kita informasikan, coba sih ke sana dan lain-lain. Kita ngomong yang barusan itu tadi, itu bahasa Nabi, itulah orang yang anfa'uhum, yang memberikan manfaat kepada linnasi, manusia yang lain. Lah tentu manfaat itu harus sesuatu yang positif ya. Jangan kita menyalahkan arti memberi manfaat itu menimbulkan orang berdosa, itu bukan kriterianya itu. Jadi memberikan manfaat itu adalah nilainya pasti yang benar, yang baik.
Jadi orang yang berikan manfaat kepada manusia yang lain, kepada kawan yang lain, kepada orang yang lain, itu adalah termasuk salah satu kriteria orang yang baik. Kemudian suatu saat yang kedua ini, Rasulullah didatangi seorang Badui. Badui itu ya kalau di Jawa Timur ini istilahnya orang desa ya. Orang desa, bukan orang kota begitu ya. Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man khairun nasi? Siapa ya Rasul orang yang paling baik itu siapa? Nah, pertanyaan ini juga bisa kita ambil manfaatnya, Mbak Ayu. Mohon maaf sekali lagi. Orang Badui itu bahasa kita itu adalah orang yang ada di desa. Bahkan dulu dipelesetkan orang desit, wong deso, gak ngerti apa-apa begitu loh Mbak Ayu. Iya. Nah begitu. Nah, lalu kalau dia bertanya kepada Rasulullah itu maksudnya apa? Ini kan canggih sekali pertanyaan orang ini. Yang bertanya bukan orang kota ini ternyata. Tanya dan kepada Nabi lagi. Saya lalu terhentak ya dalam pikiran saya. Berarti jangan-jangan orang Badui itu, orang desa itu tadi merasa dipojokkan oleh orang lain. Awak mong desa lah, jangan-jangan begitu ya. Lalu akhirnya skenario dari pikiran sehatnya itu dia bertanya kepada Rasulullah. Ternyata jawaban Rasulullah itu adalah qala, Rasulullah menjawab, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Wala, gampangnya kalau saya terangkan tuh, wahai sang Badui, orang yang terbaik di sisi Allah itu bukan karena kamu orang kota, bukan karena kamu orang desa, kamu orang Badui pun bisa menjadi orang yang paling baik di hadapan Allah, asal kamu adalah man, yaitu orang yang tola umruhu, usiamu panjang. Ini bicara kuantitas Mbak Ayu ya. Usianya panjang, sekian tahun, sekian ratus tahun. Tapi wahasuna amaluhu, dan tidak hanya usianya panjang, tapi usia yang panjang itu digunakan untuk amal yang baik. Wahasuna, dan baik amaluhu, amalnya orang itu. Jadi ibaratnya itu, jadi walaupun kamu orang desa, orang Badui, asal kamu itu selalu seumur hidupmu dalam usiamu yang panjang itu engkau isi dengan amal atau perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu tadi adalah yang memberikan manfaat baik kepada manusia. Jelas, maka tidak mengenal suku, tidak mengenal bahasa, tidak mengenal apalagi Mbak Ayu, perbedaan antar manusia itu strata gitu ya, betul. Strata sosial, strata ekonomi, bahkan strata ilmu bisa-bisa. Walaupun Allah sudah menegaskan yang ilmunya yang banyak, yang paling baik itu yang orang yang terbaik di sisi Allah. Jadi peluangnya besar. Siapa yang ingin dijadikan oleh Allah sebagai orang yang baik adalah orang yang umurnya panjang, tapi sepanjang umur itu digunakan untuk berbuat baik. Nah ini kawan, maka semoga kita ini termasuk yang mempunyai kriteria tadi itu, yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga Mbak Ayu, orang yang baik itu kriterianya dalam Islam adalah khairukum ahsanukum qodoan. Jadi orang terbaik di antara kalian itu adalah jika dia itu yang terbaik di dalam qodoan, ya, di dalam membayar hutangnya. Wah iki rotok tepak iki Mbak Ayu. Iya. Jadi membayar hutangnya itu dengan baik. Jadi ya bahasanya yang terbaik dalam membayar hutangnya. Bagaimana kita membayar hutang kita yang terbaik itu? Saya punya tanggungan kepada Mbak Ayu 1 juta.
Ya. Saya menjadi orang terbaik manakala saya membayar hutang saya itu kepada Mbak Ayu ini dengan cara yang terbaik. Nah, coba kawan, yang terbaik itu yang mana? Apakah saya tepat dengan janji saya, Mbak Ayu, besok pagi saya kembalikan 1 juta itu? Saya kira itu juga terbaik, Mbak Ayu. Ya. Cara membayar hutang yang terbaik. Mungkin juga saya membayar hutang kepada Mbak Ayu tepat waktu dan saya mengucapkan terima kasih. Waduh, terima kasih Mbak Ayu. Coba kalau tidak engkau tolong kemarin itu, waduh, masalah saya. Jadi saya menunjukkan betapa bahagianya ditolong oleh Mbak Ayu. Bayangkan kalau saya itu jemerut, kilo tak baik no. Wis bahasane kasar. Berterima kasih juga tidak. Yang ketiga, membayar dengan cara yang terbaik itu atas hutangnya itu bisa jadi saya atau kita mendoakan, Mbak Ayu terima kasih ya, mudah-mudahan rizkimu semakin banyak, Mbak. Kan Allah itu kan maha kaya, maha menyayangi orang yang berbuat baik. Jadi kalau Mbak Ayu kemarin meminjami aku uang sekian, saya kembalikan, dan saya yakin Allah akan mengembalikan lebih banyak daripada yang Mbak Ayu utangkan kepada saya. Nah, doa ini maksud saya termasuk hal-hal yang masuk dalam kriteria ahsanukum qodoan, yaitu terbaik dalam membayar hutangnya. Loh, kalau begitu Mbak, ada yang sebaliknya, ya, yang terjelek cara membayar hutangnya. Waduh, kira gak enak iki ya. Astagfirullah. Ya mungkin ya Mbak Ayu kan ada terbaik ya. Iya. Contohnya mungkin ya utang-utangi 1 juta oleh ini WA njaluk dibalekno bolak-balik misalnya, kan ya hanya dia ta. Itu yang dari sisi penghutang ya Ustadz ya. Sisi yang menghutangi kadang minta menagih sampai kayak orang mengemis gitu. Astagfirullah. Ya kan? Iya. Ya itu yang kita rasakan, kita lihat di kehidupan kita ini. Kehidupan sekarang, betul. Ya, kadang-kadang itu kan saya itu pinjam uangnya Mbak Ayu, Mbak None ya gak tepat waktu. Ya Allah. Iya. Astagfirullah. Bisa mulai ditagih terus. Nah. Segitunya ya agama kita ya. Ya Allah. Mbak Ayu, hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim itu loh segitunya. Ternyata tidaklah sholat kita yang khusyuk, ya, bacaan Quran kita yang gak pernah berhenti, belum menjamin ternyata ya. Orang terbaik itu antara yang adalah orang yang cara membayar hutangnya itu dengan cara yang terbaik. Yaitu tadi contohnya kawan, berterima kasih kita membayarnya tepat waktu. Minta maaf loh Mbak ya, saya beberapa kali mengganggu. Ya pinjam lagi. Nah begitu misalnya. Itu kan kalimatnya membuat gembira pada orang itu tadi ya. Sampai ada orang yang ya bukannya senang dipinjemi begitu ya. Tapi dia itu sudah tahu kalau orang yang pinjam uang itu biasanya gak balik Mbak Ayu. Nah ini ada ya, karena ada maka saya ceritakan ya. Lalu bagaimana sikapnya? Ya saya Pak kalau minjem ya wis niatan saya adalah tidak mengharapkan baliknya uang. Loh kok begitu? Ya wis langganan lah orangnya. Jadi Masya Allah. Apa Mbak Ayu bahasa Jawanya wis waleh. Waleh ya. Waleh wis jana wis jadi wis nguniku penggawean gitu. Astagfirullahaladzim. Nah jadi akhirnya orang yang cerita kepada saya itu kan beri ilmu ya. Oh begitu. Jangan-jangan itu maksudnya adalah dia mengajari saya bahwa wis sing ikhlas nek minjemi orang itu. Wis gak usah jagakno baliknya. Nanti akan diberikan Allah balasan yang lebih baik kepada kita semuanya. Nah kawan, kriteria orang yang muhsin ini itu masih banyak sekali ya yang bisa kita pelajari di kesempatan-kesempatan lain. Tapi diantaranya adalah itu tadi ya, memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian usianya panjang, tapi sepanjang usia itu berbuat baik terus. Masya Allah. Dan yang ketiga adalah dia kalau punya tanggungan pada orang lain itu membayarnya dengan cara yang terbaik. Masya Allah. Mudah-mudahan
inspirasi dari Nabi ini dapat kita amalkan bersama kawan, sehingga hidup kita semakin barokah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Karena banyak doa juga ya Ustadz ya, panjang umurnya, tapi kurang doanya. Panjang umurnya, nanti disertai barokah, sering berbuat baik gitu sekarang gitu ya Ustadz ya. Iya, panjang umurnya dan Ada, baik. ya Insya Allah. Ada 3 kriteria yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ali. Setidaknya kita cek masing-masing di antara kita apakah sudah di antara itu. Iya. Kalau sudah, alhamdulillah diteruskan di konsistensi. Kalau belum, kita mulai dari satu-satu dulu. Yang Iya, penting masih banyak tapi. Masya Allah, betul Ustadz. Alhamdulillah. Yang penting Ya, amin, doanya amin, itu amin. tadi bisa Allah selalu bersama kita. Begitu ya Amin, Ustadz amin, ya. rabbal alamin. Dan semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Mu'afa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.